Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah, pengurus takmir Masjid Ar-Rasyid RSUD Muhammad Nur Pamekasan yang juga saya hormati. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali kita dipertemukan oleh Allah di Masjid Ar-Rasyid ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita salat duhur berjamaah, yang kemudian dilanjutkan dengan mengaji dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah dan Allah ridha kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama mengkaji Quran surah Al-Humazah, surah ke-104 dalam mushaf Al-Quran. Kita awali dengan bersama-sama membacanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah dari setiap huruf yang kita baca. Hari kita sama-sama, insyaallah sudah hafal semua ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadan yahsabu anna malahu akhladan kalla la yunbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqaddam allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, surah Al-Humazah ini termasuk surah Makkiyah. Artinya surah yang diturunkan sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Termasuk ayat Makkiyah. Kalau jumlah ayatnya sebanyak 9 ayat, 84 kata dan 171 huruf. Jadi 9 ayat, 84 kata dan 171 huruf. Jadi yang kita baca tadi itu 171 huruf, di mana setiap hurufnya kata Rasulullah akan dibalas satu kebaikan, satu pahala yang nantinya akan dilipat gandakan 10 kalinya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin. Baik, pada kajian sebelumnya yaitu surah Al-Asr, surah Al-Asr ya, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa dan seterusnya, kita sudah diberikan penjelasan oleh Allah bahwa manusia itu akan mengalami kerugian
kecuali ia yang pandai memanfaatkan waktu. Jadi ukuran pandai memanfaatkan waktu itu adalah dia beriman pada Allah dalam sepanjang hayatnya, kemudian senantiasa beramal saleh, melakukan amal-amal kebaikan, dan senantiasa saling wasiat, saling menasihati tentang kebenaran dan saling mewasiati tentang kesabaran. Nah, sementara surah Al-Humazah ini yang artinya adalah pengumpat, itu berisikan tentang satu bentuk perilaku manusia yang akan mengalami kerugian dalam hidupnya ketika ia menjadi pengumpat. Jadi orang yang senang mengumpat atau merendahkan atau menghina orang lain. Jadi hindari perilaku-perilaku yang akan dibahas pada Quran surah Al-Humazah ini. Para ulama itu menyebut bahwa surah Al-Humazah ini termasuk surah yang dibuka dengan doa, tapi doa laknat. Jadi al-istiftahu bid-du'a namanya. Surah yang dibuka dengan doa, tapi doa ancaman. Ada 3 surah yang dibuka dengan doa ancaman seperti ini. Yang pertama surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Yang kedua surah Al-Humazah, dan yang ketiga surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Insyaallah kalau ini kajian terus berlanjut kita akan sampai pada saat. Jadi surah ini satu surah di antara 3 surah yang diawali dengan ancaman, atau kalau bahasa Arabnya namanya al-wa'id. Jadi dalam Al-Quran itu di antara isi Al-Quran itu adalah al-wa'du wal-wa'idu. Ada janji bagi orang yang menjalankan kewajiban agama seperti panjenengan saat ini, ketika salatnya di awal waktu, ya, apalagi dalam berjamaah, itu jauh lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian sebanyak 27 kali darajat. Itu namanya al-wa'du. Ada al-wa'id. Al-wa'id ini ancaman dari Allah bagi orang yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Disuruh salat tidak salat, dilarang malah dilakukan. Nah, ini itu namanya al-wa'id. Nah, satu di antara bentuk cara Allah mengingatkan kita dengan ancamannya ini, ada satu surah yang akan kita bahas ini yang langsung diawali dengan ancaman. Wail nanti maknanya jadi ancaman, celaka, atau bisa diartikan, ada yang mengartikan nanti neraka wail, akan diancam dengan neraka wail. Jadi langsung diancam. Jadi bagi orang-orang yang senantiasa atau berupaya atau perilaku hidupnya itu sering mengumpat, itu mulai fikir-fikir. Jadi diingatkan oleh Allah dengan cara yang begini, langsung diancam. Itu diantara yang disebut dengan al-i'jaz at-tasyri'i fil Quran. Di antara bentuk kemukjizatan Al-Quran itu namanya kemukjizatan at-tasyri'i. Bagaimana Al-Quran menanamkan aturan-aturannya kepada manusia. Strategi, satu di antara strateginya adalah langsung dengan ancaman. Sehingga manusia itu diharapkan dengan ancaman begitu, dia akan berpikir ulang, ya, bahkan akan menunda atau bahkan menghentikan perilaku-perilaku yang akan dilakukannya yang memang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini disebut dengan al-istiftahu bid-du'a, tapi doanya berupa doa laknat, ancaman. Jadi Bapak sebagai orang tua itu
cara mendidik anak itu jangan yang yang manis-manis saja, jangan yang berupa janji-janji indah saja, tapi sekali-kali itu perlu dengan ancaman. Perlu ada al-wa'du, kalau engkau rajin nilaimu bagus, itu perlu ada al-wa'du. Tapi jangan al-wa'du terus, itu akan membuat anak menjadi manja. Perlu sekali-kali namanya al-wa'idu, ancam anak itu. Ya, tentu disesuaikan dengan tingkat usianya, tingkat perkembangan jiwanya itu. Baik, mari kita mulai kajian tafsir surah Al-Humazah ini. Surah ini diberi nama dengan Al-Humazah ya, karena memang pada awal surah ada kata humazah yang berarti pengumpat. Jadi wailul likulli humazatil lumazah, ada kata humazah. Saya ingin sampaikan kembali, jadi hampir semua surah dalam Al-Quran itu nama surah itu diambilkan dari kata dalam surah itu. Yang paling banyak diambilkan dari awal surah. Hanya ada 2 surah yang tidak ada kata di dalamnya, tapi sebagai namanya tidak ditemukan kata di dalamnya. Yang pertama surah Al-Fatihah ya, yang kemarin kita sampaikan, dan yang kedua surah Al-Ikhlas. Meskipun kemudian Al-Ikhlas lebih terkenal dengan kata yang mengawalinya yang disebut dengan surah Kulhu, surah Kulhu. Itu wajar saja, karena memang yang lain itu disebut sebagai nama surahnya diambilkan dari kata pada awal surah. Jadi nama ini Al-Humazah dari kata wailul likulli humazatil lumazah. Sebab turunnya ayat ini ada 2 versi, ada 2 riwayat. Ada 2 riwayat yang disebut sebagai sebab turunnya surah ini. Riwayat yang pertama itu berkaitan dengan orang kafir Quraisy yang bernama Al-Ahnas ibnu Syuraik. Jadi ayat ini diturunkan karena ada seorang kafir Quraisy namanya Al-Ahnas ibnu Syuraik. Jadi perilaku Ibnu Syuraik ini itu adalah orang yang biasa mengumpat, biasa mencela, biasa menghina, terutama kepada kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi kalau ketemu Rasul, ketemu para sahabat, itu yang keluar dari lisannya, dari mulutnya adalah umpatan dan hinaan. Sementara riwayat lain yang menyebutkan itu berkaitan dengan Umayyah ibnu Khalaf. Jadi kalau ia ketemu dengan Rasulullah, maka langsung keluar umpatan dan celaan. Jadi yang kemudian menjadi sebab turunnya ayat ini, wailul likulli humazatil lumazah. Jadi kalau ketemu pola-pola begini, jadi ada kaidah dalam tafsir itu namanya al-ibratu bi'umumil lafdhi la bi khususis sabab. Jadi ibarah, pesan yang diambil itu didasarkan kepada keumuman lafaz, bukan pada kekhususan sebab. Meskipun surah ini berkaitan dengan satu sosok yang biasa mengumpat, yang biasa mencela, tapi isi surahnya berbunyi wailul likulli humazatil lumazah. Wail bagi semua orang yang bagi semua pengumpat, ya, bagi semua pengumpat dan penghina. Artinya surah ini berlaku untuk semua orang yang memiliki akhlak atau perilaku menjadi pengumpat dan penghina. Tidak hanya berlaku kepada sosok yang bernama Akhnas bin Syuraik atau
sosok yang bernama Umayyah bin Khalaf. Ancaman itu berlaku kepada semua orang tanpa terkecuali yang dia punya perilaku yang disebut dengan humazatil lumazah. Itu namanya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kita mulai para jamaah mulai dari awal surah ya, ayat pertama. Jadi bunyi ayatnya wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka setiap pengumpat lagi penghina atau pencela. Ayat ini diawali dengan kata wailun. Ya, wailun. Apa sih wailun itu? Wailun itu kalau membaca tafsir-tafsir itu setidaknya ada dua penafsiran atau bahkan tiga. Ya, bahkan tiga. Yang pertama itu melihatnya dari makna kata. Wailun. Wailun itu artinya kehinaan atau kebinasaan. Jadi hina bagi setiap orang, bagi setiap pengumpat dan penghina. Jadi orang yang menghina orang itu sungguhnya dia menghinakan dirinya. Dia akan jatuh harkat dan martabatnya di dunia dan akhirat kalau ia menghina orang lain. Hina orang yang mengumpat lagi menghina. Jadi penghina itu dari makna kata. Ada yang memahaminya wailun ini adalah satu lembah di neraka yang disebut dengan neraka wail. Jadi Allah mengancam wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wail ya, adalah tempat bagi semua penghina, pengumpat dan penghina. Itu maknanya begitu. Jadi wailun itu adalah satu lembah yang khusus Allah sediakan bagi orang yang perilakunya itu senang mengumpat dan menghina. Nah, kalau dibuat tiga maknanya adalah semacam doa, semacam doa. Jadi ini doa laknat nih, doa laknat. Maksudnya celakalah. Itu. Jadi bagi semua orang yang mengumpat lagi menghina. Jadi kalau bisa dua atau tiga. Jadi bisa arti wail itu memang hina atau kehinaan atau kecelakaan, bisa diartikan itu kaitannya dengan nasibnya dia, atau memang dimaknai sebagai doa celaka bagi orang yang penghina dan pengumpat dan penghina. Jadi pendek kata wail ini adalah sesuatu yang diancamkan ya, bagi setiap orang ya, yang dia akhlaknya adalah penghina ya, merendahkan orang lain. Kemudian yang menarik juga pada ayat ini Allah tegas sekali dengan satu pernyataan likulli humazatil lumazah. Tidak ada pilihan. Jadi bagi semua, langsung semuanya ikut masuk ke dalamnya gitu. Menghina orang itu akan masuk dalam cakupan ayat ini. Tidak ada tempat bagi penghina, bagi pengumpat yang bisa lari dari ayat ini. Jadi makna wailul likulli, kata-kata likulli. Jadi kalau seandainya redaksinya kecelakaan atau celakalah kalau dibuat sebagai laknat, orang yang mengumpat dan menghina mungkin masih ada penghina atau pengumpat yang tidak celaka. Tapi kalau ungkapannya dia celakalah atau celaka bagi semua pengumpat dan penghina, maka tidak ada yang bisa lepas dari ayat ini. Jadi tidak ada yang bisa lepas dari ayat ini karena sudah tercover dari kata-kata likulli humazatil lumazah. Likulli humazatil lumazah.
Tapi apakah memang demikian? Ternyata memang tidak ya. Ada pengecualian kalau ada hal yang lebih penting. Jadi insya Allah pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas itu. Di antara bentuk pengecualiannya adalah kalau perbuatan-perbuatan jelek yang dilakukan itu dilakukan dengan terang-terangan. Dengan terang-terangan. Dia melakukan perbuatan buruk, tapi itu justru terang-terangan, semacam ada justru kebanggaan atau bahkan menantang. Nah, itu tidak apa-apa, itu dihina gitu. Biar dia berhenti. Kita sudah bahas panjang lebar pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau ada tujuan lain yang lebih penting, memang kadang perlu ditegaskan. Jadi misalkan ada orang yang terang-terang melakukan perbuatan maksiat, ya memang dia terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi, tidak malu-malu, terang-terangan, itu perlu untuk ditegaskan. Perlu tegas. Misalkan dia contoh kasusnya misalkan melakukan perzinahan terbuka, misalkan zina terbuka, terang-terangan. Jadi pesta seks misalkan, gak apa-apa, langsung dituding agar dengan tujuan dia bisa berhenti. Jadi tujuan itu yang menentukan niat kita itu tidak semata-mata untuk merendahkan, tapi tindakannya itu sudah melampaui batas. Dia melakukan perbuatan maksiat itu secara terang-terangan. Itu yang bukan dibolehkan. Tapi dalam banyak hal memang menghina itu hindari. Tidak ada alasan yang dibenarkan untuk menghina sebenarnya. Prinsip hukum asalnya itu menghina itu dilarang. Gitu. Karena dalam menghina itu pada saat yang sama orang yang menghina itu dia ada sifat sombong dalam dirinya. Sifat sombong itu adalah hanya milik Allah, hanya milik Allah. Baik. Nah, apa disebut dengan al-humazah ya? Al-humazah itu banyak makna ya. Yang pertama misalkan saya kutip misalkan pendapat Imam Al-Qurtubi ya, yang disebut dengan humazatil lumazah. Beliau menyampaikan bahwa mereka adalah orang-orang yang menyebarkan fitnah, yang membangkitkan perselisihan di antara orang-orang yang saling mengasihi dan mencari aib makhluk. Jadi ini sebenarnya sesuai dengan sabda Nabi yang disebut dengan humazatil lumazah. Kata baginda Nabi, syararu ibadillahi ta'ala al-musya'una bin namimah al-mufsiduna bainal ahibbah al-baghuna al-bura'a al-ghaib al-aib. Jadi kata Nabi itu seburuk-buruk hamba Allah adalah orang-orang yang menyebarkan fitnah, yang membangkitkan perselisihan di antara orang-orang yang saling mengasihi dan mencari aib makhluk. Jadi ada sabda Nabi yang kemudian itu menjadi dasar dari pandangan Imam Al-Qurtubi. Jadi kata Nabi, seburuk-buruknya hamba Allah adalah orang yang menyebarkan fitnah. Jadi fitnah itu adalah perkataan dusta yang disematkan pada orang lain. Fitnah. Jadi membicarakan aib orang lain itu bisa, kalau itu benar itu namanya ghaibah, kalau itu salah itu menjadi fitnah. Bahasa kita fitnah ini, bahasa kita. Kalau bahasa istilah dalam Islam itu namanya an-namimah. Jadi perkataan bohong yang akan menyebabkan permusuhan di antara pihak-pihak. An-namimah. Kalau al-fitnah dalam Al-Qur'an itu tidak maknanya fitnah dalam pengertian kita ya. Kadang ada kurang tepat ya. Misalkan al-fitnatu asyaddu minal qatl itu ya. Itu seringkali diartikan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan.
Tapi padahal makna fitnah di dalam Al-Qur'an itu bukan fitnah dalam pengertian kita. Itu maknanya adalah asyirku. Syirik itu lebih berat dosanya dibandingkan dengan pembunuhan. Kalau membunuh masih ada ampunannya dari Allah. Tapi kalau syirik sudah tidak ada ampunannya. Masih kadang karena namanya sama, istilahnya sama, seringkali dianggap sama artinya. Jadi al-fitnatu asyaddu minal qatli dalam Al-Qur'an itu maknanya asyirku. Syirik. Bukan fitnah dalam arti yang kita pahami. Kalau fitnah yang kita pahami dalam istilah Arab itu namanya an-namimatu. An-namimah. Jadi orang yang menyebarkan fitnah dalam pengertian fitnah kata bahasa Indonesia dan membangkitkan perselisihan, padahal sungguhnya awalnya itu orang itu saling mengasihi dan juga membicarakan aib orang lain, itu disebut oleh Rasulullah sebagai sararun nas, orang manusia terburuk, paling buruknya, seburuk-buruknya manusia. Nah, ini sejalan dengan pengertian humazatil lumazah. Ada pendapat dari Imam Ibnu Katsir. Beliau membedakan antara makna humazah dengan lumazah. Ini yang banyak dipakai. Jadi kalau humazah adalah penghinaan yang disampaikan melalui lisan. Jadi wailul likulli humazah, setiap hinaan, penghina humazah itu penghina orangnya yang disampaikan melalui lisan. Sedangkan lumazah kata Ibnu Katsir itu adalah hinaan yang disampaikan melalui isyarat atau tubuh. Misalkan biasanya kalau di tanah Arab itu waktu itu cara menghina orang itu dengan mengangkat alisnya, atau kalau kita mungkin dengan sinisnya, senyum tipis kita tapi senyum sinis. Itu apa caranya lagi? Nyale orang tapi nyale orang tapi sinis, senyum sinis, tidak perlu diucapkan tapi sinis. Atau mungkin dengan cara melengos itu, melengos misalkan, melengos, itu namanya lumazah. Jadi Ibnu Katsir itu membedakan antara humazah dengan lumazah. Tapi sekarang ini memang yang namanya menghina lisan itu memang mulai berkurang karena orang sibuk dengan tulisan, dengan WhatsApp. Jadi kadang justru hinaan itu lewat WhatsApp itu. Ada sebuah hadis sahih, mayyat man li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhdaihi atman lahul jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang mampu menjaga, memastikan padaku dia mampu menjaga antara sesuatu di antara dua janggutnya, lisannya, jadi komunikasinya, dan menjaga di antara dua pahanya, maka aku akan jamin dia masuk surga. Nah, dulu karena komunikasi itu banyak via lisan. Sekarang mungkin menjaga jari-jarinya. Ada satu pernyataan Imam Asy-Syafi'i yang disebut dengan al-kidhbul khafiyyu. Jadi namanya apa itu? Bohong yang samar. Ini banyak sekali sekarang terjadi ini. Bohong yang samar itu melanjutkan pemberitaan informasi yang ia sendiri belum tahu kebenarannya. Itu namanya al-khafiyyu, al-kidbul khafiyyu, bohong yang samar. Share. Kita belum tahu benar tidaknya, sudah di-share. Itu kata Imam Asy-Syafi'i disebut dengan al-kidbul khafiyyu. Meskipun mungkin benar, tapi karena ketika kita share itu kita belum yakin kebenarannya, belum kita validasi, belum valid benar tidaknya, sudah di-share itu,
itu beliau menyatakan itu bohong yang samar. Nanti kalau emang dia benar-benar bohong, ya memang bohong. Tapi andaikan pun benar, itu masih dikategorikan sebagai bohong yang samar. Sebelum share-share ya. Apalagi sir-sir ya. Hati-hati lah. Tidak gampang. Jadi itu makna dari humaza dan lumaza. Jadi kemudian pandangan Imam Ibnu Katsir ini yang banyak diikuti, humaza itu lebih kepada hinaan melalui lisan, maka diartikan mengumpat. Kemudian lumaza itu hinaan melalui bahasa isyarat atau bahasa tubuh. Kira-kira lebih dahsyat mana? Ya tergantung keadaannya, tergantung apa situasinya. Ya, meskipun yang verbal secara langsung terucap itu, apalagi tulisan itu nggak bisa terhapus itu. Jadi nggak bisa terhapus. Jadi akan tetap diingat. Gitu. Hati-hati dengan lisan kita. Lisan kita ini satu tapi fungsinya ganda. Ya, itu. Di antara lima indra, lisan kita ini fungsi satu tapi fungsinya ganda untuk mengecap dan berbicara. Kalau yang lain ganda tapi fungsinya satu. Mata dua tapi hanya untuk melihat, telinga dua hanya untuk mendengar, kemudian apa lagi? Hidung lubangnya dua, hanya untuk mencium. Kalau lisan ini satu tapi fungsinya ganda, makanya hati-hati, jangan boros. Baik, itu diantara pesan pentingnya dari surah Al-Humazah ayat 1 ini. Ada ancaman keras dari Allah dan dia dipastikan akan mendapatkan kecelakaan bagi setiap orang yang mengumpat dan menghina. Ya, jadi maknanya adalah bisa mengumpat itu menghina dengan lisan, sehingga menghina bisa diartikan makna secara dengan menggunakan isyarat-isyarat yang lain. Baik, itu satu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, sedikit lagi, mohon bersabar. Ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Nah, ini ayat yang kedua ini artinya adalah yaitu orang yang menghimpun harta wa 'addadahu. Wa 'addadahu ini artinya dua sebenarnya. Maknanya dua. Yang pertama adalah dan menghitung-hitungnya. Yang ngumpulin uang itu sering dihitung itu. Kalau sekarang itu sering cek saldo, gitu ya. Ada m-banking sering cek saldo. Itu sedikit cek saldo. Makna yang kedua adalah i'dad, ta'did ini menyiapkan. Dia menyiapkan untuk generasi-generasi berikutnya. Jadi 7 turunan itu tidak akan kekurangan hartanya. Jadi dia menghimpun harta dan dia mempersiapkan sampai anak cucunya. Ditumpuk harta itu. Jadi alladzi jama'a malan wa 'addada. Jadi di antara faktor yang paling dominan berdasarkan ayat yang kedua ini, orang yang biasa mengumpat atau menghina orang lain itu adalah orang yang memiliki kecintaan yang terlalu dalam terhadap harta. Ketika dia posisinya kaya, punya banyak uang, itu mudah dia untuk menghina orang lain. Jadi justru harta itu menjadikan dia sombong karena hartanya. Jadi orang lain dianggap rendah karena dia kaya raya, dianggap rendah. Ini faktor. Jadi kita kembali pada pertemuan sebelumnya nih, ketika bahas surah At-Takasur, Allah begitu sayangnya pada kita itu sampai 3 kali Allah memperingatkan kita dengan ungkapan kalla kalla kalla.
Tidak boleh begitu, jangan begitu, tidak seperti itu, nggak boleh, hati-hati. Nah, itu jadi begitu sayangnya kita ketika kita ini terlalu larut dengan kehidupan dunia. Allah ingatkan itu. Satu di antara dampak buruknya itu ketika kita tidak pandai-pandai mengelola harta itu, sehingga hati ini terlalu cinta pada harta, itu mudah sekali untuk menghina orang lain. Mudah, gampang. Kalau orang kaya itu kadang biasanya itu kadang nggak sadar bahwa dia menghina. Apa contoh yang paling banyak terjadi di video-video WhatsApp itu? Duitnya itu diberitahu. Itu kan menghina orang yang ini. Ada kalanya yang juga mungkin saya kurang setuju ya. Kawan-kawan kita itu kadang men-share makanan yang mau dimakan, share ke grup itu. Padahal itu kalau kita nggak bisa memberi, jangan diberitahu gitu. Kan nggak boleh itu. Itu menyakiti orang kan dia. Kalau nggak bisa ngasih makanan itu, jangan beritahu. Kalau orang tua dulu kalau makan, suruh kancan lagi tak bisa beri. Kan suruh makan di dalam. Nah sekarang ini zaman WhatsApp ini sudah nggak ingat itu ya. Banyak. Saya nggak setuju itu. Mohon maaf saya sampaikan. Itu tidak baik itu. Tidak baik. Kecuali memang dia mengundang, ayo ke sini. Ini ada makanan banyak. Ya, boleh. Ya silakan itu. Bukan sekedar memberitahu mau makan enak gitu, potret share itu, ini gimana ceritanya? Itu bisa menyakiti bagi orang-orang yang dalam kondisi keadaan yang tidak sama ya, dan yang kareteron romatero gitu, romatero. Jadi apakah memang tidak boleh mengumpulkan harta? Boleh. Tapi tolong diingat bahwa ada hak orang lain dalam harta itu gitu. Hak yang minimalis, yang paling minim adalah kewajiban zakat. Kewajiban zakat itu minimal itu. Jadi persentase zakat itu minimal gitu. Bukan maksimal, itu minimal. Artinya 2,5% dari uang kita itu minimal yang wajib dikeluarkan, karena itu bukan milik kita, itu hak orang lain. Itu minimal. Jadi boleh bahkan kalau perlu memang kaya gitu ya, kalau perlu memang kaya, karena banyak kewajiban agama yang membutuhkan dukungan dari orang-orang kaya. Kalau perlu kaya memang. Tapi jangan lupa ketika diberikan titipan harta oleh Allah, di situ ada hak orang lain. Minimal ketentuan zakat itu minimalis. Kadang-kadang ada bertanya, apakah boleh saya mengeluarkan zakatul fitri itu yang asalnya 3 kilo, 5 kilo? Loh, 3 kilo itu minimal yang dikeluarkan. Tiap orang mau dikeluarkan 1 kintal tidak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Dia istrinya, anak-anaknya 5 orang katakanlah, 5 kintal zakatnya nggak ada masalah gitu. Karena itu 3 kilogram itu adalah minimal. Kalau zakat fitrah ini itu minimal. Apakah ada yang lain? Ya banyak kewajiban kita. Jadi satu di antara sebab bagaimana Islam jaya pada masa Rasulullah itu adalah karena dukungan harta dari para sahabat. Contoh di antaranya adalah sahabat Abu Bakar yang oleh Allah itu sampai dijamin bebas dari neraka. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Akan dijauhkan dari neraka itu al-atqa, orang yang paling takwa, yang menyerahkan hartanya untuk membersihkan dirinya. Itu adalah Abu Bakar. Semuanya diserahkan. Sampai Rasulullah bertanya, kira-kira untukmu dan keluargamu apa? Abu Bakar dengan sangat yakin, untukku dan keluargaku adalah Allah dan Rasulnya. Semuanya diberikan untuk Rasul. Gitu. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini, wasayujannabuhal
atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Jadi karena ikhlasnya luar biasa untuk mendukung perjuangan Rasulullah, hartanya semua diberikan. Apa jaminannya? Adalah berupa bebas dari neraka. Nah, itu hanya berlaku untuk Abu Bakar, karena kaidahnya kalau sebabnya khusus, ayat yang turun khusus, maka ayat itu hanya berlaku dalam kekhususannya. Artinya tidak berlaku untuk saat-saat ini. Mungkin ada yang menyerahkan semuanya untuk fisabilillah, nggak bisa menggunakan ayat ini sebagai jaminan bebas dari neraka. Tapi apakah nggak ada pahalanya? Pahalanya sangat besar. Yasalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu infak kita itu akan dibalas oleh Allah 700 kali lipatnya. Insyaallah sudah, mungkin apa pernah sudah sampaikan saya biar tidak terlalu jauh melenceng. Jadi orang yang sering mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya atau menyiapkannya untuk generasi mendatang sedemikian rupanya sehingga cintanya luar biasa pada harta itu begitu sering menjadi mudah untuk mencela orang lain. Ini kata Al-Quran. Satu faktor yang dominan orang kaya kalau nggak hati-hati karena kekayaan hartanya, ia kadang mudah untuk meremehkan atau menghina orang lain. Satu lagi ayatnya, yang karena berikutnya biar karena bicara yang lain sudah. Yahsabu annama lahu akhlada. Yang ia mengira bahwa hartanya itu akan kekal, membuatnya kekal itu. Hartanya akan kekal. Ini sesungguhnya fakta-fakta sosial sudah kita pahami. Tidak ada harta yang kekal itu. Atau bahkan mungkin dia mati, kata Rasulullah, kalau ia mati yang mengikuti tiga hal. Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua adalah hartanya, yang ketiga adalah amalnya. Kan begitu Rasulullah bilang. Artinya ketika dia sudah dikubur, nanti dua ini kembali pulang. Yang pertama adalah keluarganya, tetap dia akan balik, hartanya balik, tinggal amalnya. Makanya orang yang punya harta itu begitu menjeritnya ketika nazak itu akan datang padanya. Ketika nazak akan datang padanya, dia menjerit dengan pernyataan dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Jadi orang-orang kaya, orang-orang yang punya beruang itu ketika disuruh keluarkan hartanya untuk infak fisabilillah, dia tidak mau. Nah, ketika mau nazak baru dia sadar bahwa hartanya itu yang dia kumpulkan mati-matian tidak bawa apa-apa, sampai dia menjerit pada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah barang sebentar ajal ini, sebentar saja. Fa as-saddaqa. Yang menarik ini, fa as-saddaqa. Aku akan bersedekah. Jadi justru tidak yang lain yang difikirkan. Harta yang ia mati-matian tumpuk itu ternyata tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Ketika sudah nazak itu, dia minta tunda barang sebentar, seharilah. Gitu. Ini jeritan orang yang mau mati. Panjenengan kalau nggak percaya coba alami nanti. Ini mumpung diberitahu oleh Allah, mumpung diberitahu, kesempatan sedikit ya, uang ada sedikit-sedikit lah. Jangan segan untuk bantu-bantu sesama. Nah, itu mereka kira dengan cara mengumpulkan dan menghitung-hitungnya atau menyiapkannya untuk generasi sampai 7 turunan itu, dikira itu harta itu akan kekal. Setidaknya itu tidak akan berguna untuk dirinya ketika sudah mati kalau nggak dijadikan amal, atau bahkan dalam kenyataan sosial banyak kita temukan ketika dia hidup itu kaya raya, tapi menjelang tua habis semua hartanya. Atau kadang tidak sampai diturunkan pada anaknya. Pada saat dia hidup mungkin masih kaya, anaknya nasibnya mengenaskan, kan gitu. Fakta itu begitu banyak terjadi. Begitu mudah Allah itu menghilangkan harta yang dimiliki oleh seorang. Kan gitu. Kullu syai'in fan illa wajha. Semua itu akan musnah, semua itu akan rusak kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau harta itu ingin menjadi rezeki kita, jadikan harta itu menjadi ladang amal, kan begitu artinya.
Jadi bersyukurlah kalau punya harta yang banyak, tapi dengan harta itu menjadi ladang amal. Bersyukurlah karena Allah menitipkan harta lewat kita dan kita bisa mentasarrufkannya untuk orang lain. Gitu. Artinya kalau pilih-pilih kira-kira jenengan ini suka orang jadi kaya atau miskin? Harus jadi kaya. Gak enak dong miskin itu. Ongkuan gak nyaman. Cuma jadi orang kaya hati-hati, karena justru yang lulus ujian itu seringkali karena kemiskin itu. Ketika kaya malah tidak lulus ujian. Sejarah membuktikan itu. Ketika kaya nggak lulus ujian. Ketika miskin lulus, jamaahnya aktif. Ketika kaya sibuk dengan dengan bisnisnya sibuk. Sejarah itu terulang terus. Ketika miskin dia aktif jamaah, dia aktif hadir ke majelis dzikir, taklim. Tapi ketika kaya sudah sibuk dengan hartanya, sibuk dengan bisnisnya, akhirnya jarang hadir ke masjid, jarang ikut pengajian dzikir, jarang itu aja. Lama-lama dia akhirnya mulai sombong, akhirnya baru sadar ketika mau nazar dia akan menjerit dengan jeritan sebagaimana yang Allah informasikan Al-Qur'an, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Semoga kita semuanya kaya nggih. Semoga kaya, tapi kaya yang bermanfaat. Semua kaya mudah-mudahan. Jadi umat Islam ini menjadi jaya karena ekonomi, kata Rasulullah ya. Kata Rasulullah itu salahatu ummati bil ilmi wal mal. Kejayaan umatku itu bergantung pada dua hal. Yang pertama penguasaan ilmu, yang kedua penguasaan ekonomi. Ilmu dan ekonomi. Jadi Islam akan jaya, kata Rasulullah, umatku akan jaya kalau ilmu dikuasai, ekonomi dikuasai. Mudah-mudahan kita mendapatkan dua-duanya, ilmu dan ekonomi dikuasai umat Islam. Amin. Amin. Kita doakan juga sekarang ini di Palestina, para pejuang lagi berjuang dengan Israel. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah, ya. Berikan kekuatan, Allah mengirimkan kekuatan yang tak tampak, ya. Mudah-mudahan lagi berjuang merebut tanah Palestina, terutama Masjidil Aqsa. Doakan minimal kita mendoakan. Kita nggak bisa apa-apa, minimal kita mendoakan, ya. Semoga Allah memberikan kemenangan pada Islam ini. Saya rasa demikian, ya. Insyaallah kita lanjutkan sisanya satu kali pertemuan karena hanya berbicara tentang ancaman neraka. Jadi sifat-sifat neraka, insyaallah satu pertemuan lagi selesai. Bagi yang aktif ikut nanti disambungkan dengan kajian hari ini insyaallah. Semoga ada manfaatnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma jahilna wa minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.